Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman belajar dari mereka. Selamat malam Pak Alam. Selamat malam Malam, di ya. sana di Surabaya ya Pak Alam. Betul ya, Surabaya. Wow, sehat-sehat Pak Alam. Sehat selalu harus ya. Nah, sebelumnya terima kasih sekali Pak Alam. Saya dari belajar dari mereka sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan pada malam hari ini untuk dapat berbagi inspirasi lewat belajar dari mereka. Saya yakin Bapak juga sering berbagi inspirasi lewat yang Bapak sampaikan sebelumnya. Bapak juga ada jadi dosen tamu di beberapa universitas. Tapi khususnya pada malam hari ini saya ingin berterima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan setelah kesibukan Bapak sepanjang hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dimanapun berada. Jadi ada audiens kita pada malam hari ini tersebar dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Dan saya berharap teman-teman inspirasi yang dapat kita peroleh pada malam hari ini dapat menjadi modal teman-teman untuk berkontribusi sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya bagi orang-orang di sekitar teman-teman dimanapun berada. Oke, tanpa membuang waktu, teman-teman, kita akan mulai sesi belajar dari mereka pada malam hari ini. Kita mulai ya, Pak Alam. Ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti biasa, belajar dari mereka akan terbagi dari dua sesi. Sesi pertama, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali inspirasi dari tamu kita pada malam hari ini. Teman-teman, saya persilahkan untuk ikut juga memberikan pertanyaan atau masukan lewat kolom komen pada sesi pertama ini. Tapi selama sesi pertama ini, saya mohon kerjasamanya agar teman-teman dapat mute sebentar aja mikrofonnya teman-teman. Dan di sesi kedua, teman-teman bisa unmute untuk langsung berdiskusi dengan Pak Alam pada sesi kedua. Saya harapkan teman-teman dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kesempatan sebaik-baiknya untuk dapat menggali inspirasi sebanyak-banyaknya dari tamu inspiratif kita pada malam hari ini. Oke, Pak Alam. Jadi dalam konteks industri hospitality, perhotelan, pariwisata, restoran, F&B, menurut Bapak, pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari pandemi global COVID-19 pada saat ini, Pak? Ya, sebenarnya terus terang bahwa kita sebagai hotelier, ya, kita sebenarnya pada saatnya ini kita tidak siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Ya, saya masih ingat Februari akhir, kita masih punya conference besar ribuan orang, kemudian masih ada wedding begitu ribuan orang, ya, dan itu ketika Pak Jokowi mengumumkan kasus pertama, pada saat itu kita bisa melihat okupansi kita, MICE-nya kita, kemudian kita punya bisnis semua langsung terjun bebas dari atas sampai ke bawah, ya. Nah, jadi khususnya memang untuk hotel ini ada dampak yang sangat signifikan yang membuat kita ini semuanya ini kelabakan karena kita memang tidak pernah disiapkan untuk menghadapi pandemik seperti begini yang dimana mungkin kalau kita bilang tahun 98 kita pernah lewatin krisis, 2009 kita lewatin krisis, tapi yang krisis yang kali ini benar-benar boleh dibilang ini global dan ini benar-benar memukul semua pariwisata, apalagi yang leisure ya. Kemudian yang untuk yang bisnis juga udah benar-benar kita punya produk tapi udah nggak ada yang mau. Udah sebagus apapun tuh hotel, sebagus apapun tuh service, manusia itu orang udah nggak berani datang. Kalau kita ngomong pesta atau MICE ataupun conference, kita undang orang aja udah nggak berani datang. Karena saya masih ingat waktu akhir Februari, itu pembicara luar negeri itu udah nggak bisa masuk. Dan bagaimana sebuah event yang beribuan manusia itu harus diciutkan menjadi ratusan ton. Nah ini memang buat saya sih ini pelajaran yang berharga adalah memang untuk pandemik ini ya kita benar-benar belajar untuk bahwa kita memang harus lebih bersyukur, ya lebih banyak melihat bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang ini memang kadang-kadang memang di luar kekuasaannya kita. Ya cancellation, kemudian tamu tidak bisa datang,
kemudian semuanya ini memang sudah di luar pegangan kita semua. Dan kita pada saat itu disitulah seorang, boleh dibilang seorang leader itu diharuskan untuk memutuskan menyelamatkan begitu banyaknya karyawan dan menyelamatkan propertinya supaya nanti mungkin ini berakhir, ini akan recovering dengan baik. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak, saya tambahkan sedikit, kapan Bapak berharap pandemi ini selesai? Saya sih optimis untuk melihat ke depannya bahwa saya ambil contoh sekarang ini adalah hotel kita ini yang sekarang ini 4 Point by Sheraton Surabaya yang Pakuan Indah ini ya, kita buka di Desember, kemudian kita tutup di April. Itu benar close. Kemudian saya baru buka kembali ini adalah 15 Juni, which is 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu kita reopening dan kita tutup selama hampir sekitar April, Mei, Juni setengah bulan. Dan harapan kita adalah dengan melihat bookingan yang masuk, terutama MICE gede, kemudian ini semua MICE yang besar-besar ini semuanya itu, kita berharap mereka itu masih bisa untuk datang kembali untuk mengadakan acara. Tapi yang sekarang yang kita siapkan adalah memang confidence kepada tamu, untuk semuanya supaya mereka datang ini tidak dipenuhi dengan rasa ketakutan, ya kan, mereka harus punya confidence bahwa hotel ini bersih, hotel ini benar-benar di-take care dengan protokol kebersihan yang benar. Jadi orang stay itu juga tidak akan merasa takut dengan hal-hal yang kayak begini. Baik. Oke. Pak, kalau boleh tahu sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin singkat aja. Ada berapa event besar yang Bapak cancel pada pandemi ini? Waduh. Kalau saya hitung dari setahun, karena saya lihat kompleksnya yang saya pegang ya, saya pegang Westin, kemudian 4 Point sama dengan sebuah golf club yang di belakangnya Westin itu. Total social eventnya itu sekitar masih ada sekitar 70 weddings. 70 weddings yang kemudian conference besar ini saya ada pegang sekitar 12 sampai 15 event, kemudian yang kecil itu mungkin ada puluhan, kemudian bookingan kamar yang untuk kedepannya itu ratusan kamar, kemudian itu benar-benar collapse dalam waktu mungkin 2 minggu, itu semuanya itu stop gitu loh. Oke. Thank you, Pak. Berarti impact-nya memang sedahsyat itu ya, Pak? Oke. Ya, memang sangat dahsyat. Oke, itu kondisi saat ini. Coba kita sekarang sesuai dengan topiknya, kita jauh ke belakang. Mungkin beberapa puluh tahun, beberapa dekade sebelum ini. Apa yang menjadi latar belakang Bapak memilih berkarir di dunia perhotelan? Ini sebenarnya interesting ya. Ini saya bukan lulusan perhotelan dan kemudian saya hanya sekolah manajemen ya. Kemudian saya masuk ke dunia perhotelan ini sebenarnya melewati jalur stand alone restoran. Ya, saya kerja di restoran, kemudian starting dari mungkin dari waiter, kemudian kerja untuk supervisor, kerja di Chinese restaurant, saya belajar banyak hal. Kemudian akhirnya saya join dengan hotel pertama yang saya kerja itu dulu ada Crown Plaza Jakarta. Waktu itu adalah baru masuk, yaitu Holiday Inn Crown Plaza. Kemudian habis itu saya masih waktu itu saya masih kembali ke perbankan, saya masih kerja di accountant, saya masih pernah pegang personalia. Jadi memang semuanya pernah saya kerjain dan saya merasa bahwa insting saya di perhotelan kok lebih tajam dibandingin dengan area lainnya, di mana ketika ada masalah yang belum datang saya merasa saya udah bisa tahu gitu loh. Dan saya merasa bahwa kerja di dunia hotel adalah kita memang harus punya jiwa untuk melayani. Saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol sama orang, saya suka berteman sama tamu ya. Dan kemudian ini akhirnya menjadi satu menjadi satu chemistry buat saya tentang hotel itu, bahwa memang sebuah tempat akhirnya yang menjadi tempat saya tumbuh. So, jadi Bapak mengikuti passion-nya Bapak.
Ya, memang itu passion yang membuat saya ini bisa bisa menjalani karir ini sampai dengan hampir sekitar saya kayaknya di hotel udah hampir sekitar 28 tahun. Wow. Wow, oke. Jadi follow your passions itu benar-benar diaplikasikan nih oleh Pak Alam. Oke. Jadi tapi ternyata sesuai dengan keterangan Bapak sebelumnya, Bapak masih mengelola ballroom yang di PGFC ya, Pak? Ya, jadi kita sekarang ini saya masih pegang satu ballroom yang itu Imperial Ballroom yang memang udah Imperial Ballroom. Kemudian kita juga Westin Ballroom itu 9.000 meter square atau kalau misalnya kita pasang meja itu 200 meja dan standingnya itu sekitar 6.000 orang dan memang ini ballroom paling besar se-Jawa Timur. Dan kemudian ini memang cukup laris manis ketika kita buka waktu itu. Dan rasanya sih memang itu juga ballroom yang merupakan ballroom di mana itu memang luxury yang udah ke atas gitulah. Baik. Nah, jadi pertanyaannya begini. Bapak kan sudah banyak sekali memimpin atau mengadakan pernikahan mewah di Surabaya. Jadi apalagi istilah yang belakangan sedikit populer Crazy Rich Surabaya itu Bapak udah lihat sebelum ada terminologi itu gitu. Nah, apa master key yang selalu Bapak pegang untuk mendapatkan kepercayaan mengadakan sebuah pernikahan besar? Saya rasa kalau untuk ngomong soal weddings ya memang ini once in a lifetime punya urusan ya. Jadi trust itu tetap nomor satu. Selain trust, kemudian ketika seseorang tamu atau seorang ibaratnya orang yang mau mengadakan event, mau weddings ataupun mau ini, kalau dia udah trust sama kita mau memberikan rekomendasi apapun, mereka pasti akan ikut. Ya, karena kalau misalnya sekarang ini saya lihat bahwa trust itu sama relationship ya. Kita tahu tamu ini semuanya memang demanding, semua pengen sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita bisa memberikan yang bagus, kenapa enggak gitu loh. Ya, jadi jangan pernah merasa capek dengan tamu yang kadang-kadang bawel ataupun cerewet. Karena mereka yang mengajarkan kita untuk bisa namanya menjadi orang yang lebih hebat. Wow. Saya jadi ingat Fernando Gomulya kemarin bilang hal yang sama loh, Pak. Saya bukan mau nyamain, tapi begitu saya tanya, kenapa Anda mengatakan Anda sebagai serius profesional architectural photographer? Ya karena saya selalu akan berusaha memenuhi keinginan kliennya saya. Oh ya, kalau direvisi 3 kali, ya saya ulangin. Karena mereka yang bikin saya lebih baik, katanya gitu. Berarti master key-nya Bapak, kalau dalam satu kata apa, Pak? Dalam satu kata, trust saya paling penting. Oke. That's the master key. Jadi teman-teman bisa dicatat ya. Mudah-mudahan ada teman-teman mahasiswa yang bisa mencatat juga acara ini. Oke. Berapa budget pernikahan terbesar yang pernah Bapak adakan? Aduh. Nggak usah sebutkan orangnya. Jadi budgetnya aja. Kalau wedding sebenarnya kalau buat saya per pack sekitar satu pack ini 2,5 juta ini sebenarnya per pack ya per satu orang ini adalah 2,5 juta. Kalau saya bilang kita ballroom ini 2.000 orang berarti hampir sekitar memang sekitar 5M untuk pesta makan aja. Paling sedikit itu sekitar 4,5-5M itu untuk sebuah pesta yang memang agak besar. Tapi kalau misalnya pestanya cuman agak kecil, intimate, ya tergantung. Pokoknya rata-rata average per kepala itu sekitar hampir 2 juta per kepala. Wow. Ya. Berarti dalam satu malam 5M. Gitu ya, Pak ya? Waduh, oke. Anyway. Nah, dengan besarnya dan banyaknya resepsi pernikahan penting yang Bapak pimpin, kan pasti banyak tuh badai yang sudah Bapak lalui gitu. Boleh share nggak badai tersulit yang pernah Bapak hadapi selama Bapak berkarir dan mengadakan pesta pernikahan?
Kalau badai, saya rasa sih, kalau saya nggak ngomongin manusianya ya, saya mungkin melihat daripada sekarang ini apa yang tidak bisa saya kontrol ya. Saya rasa kalau tamu bagaimanapun susahnya, ya pasti kita bisa kontrol. Cerewetnya, seapapun pasti kita bisa namanya tuh ngomong, pasti bisa mencapai sesuatu yang baik. Cuman saya rasa yang badai yang memang yang paling susah kita lewatin itu mungkin saya bilang boleh dibilang ini adalah memang force major ya yang memang pada saat itu saya ambil contoh gampang. Saya waktu itu di Jakarta saya pernah handle sebuah ballroom yang pada saat itu adalah Kelapa Gading udah nggak bisa masuk. Banjir total dan banjir tinggi. Ingat mungkin tahun 2000 atau berapa waktu itu. Nah, pada saat itu adalah saya bukannya mendapatkan confirm wedding. Pada saat itu ada saya sibuk mengcancelkan wedding. Jadi kita anak-anak ses kita itu ada sibuk ketemu tamu, mengcancelkan wedding, memundurkan wedding. Jadi ini benar-benar pada saat itu ada membuat kita tuh benar-benar buat saya itu adalah bukannya kita dapetin bisnis, malah kita sekarang ini harus memindahkan bisnis semua. Karena memang daerah banjir udah nggak bisa masuk, gitu loh. Ya, dan kemudian tahun 98 mungkin buat saya itu ada kerusuhan Jakarta. Ya, kenapa saya begitu passion di bidang wedding? Karena pada saat kerusuhan Jakarta, setelah kerusuhan itu, ya, hotel ini benar-benar kosong dan yang menyelamatkan kita semua itu dari karyawan dan ini semuanya adalah memang dari bisnis wedding. Okay. Ya pada saat itu hotel ini memang kosong setelah kerusuhan dan kemudian ini yang diisi dengan wedding yang membuat kita tuh bisa tetap melanjutkan hidup. Oke. Jadi bisnis paling bagus sekarang adalah wedding. Tapi COVID ya nggak bisa ya. Oke. Nah saya jadi dapat mungkin one day akan ada orang yang memberikan title ke Pak Alam sebagai wedding man. Jadi maksudnya memang orang yang sangat expert dan ahli di dalam mengadakan sebuah pernikahan. Oke. Saat ini kan kali kedua Bapak menjadi kompleks general manager. Jadi untuk mengelola satu hotel aja kan udah banyak banget ya Pak masalahnya gitu. Daily basis. Namun tantangan sekarang datang dari dua properti. Seperti pengalaman Bapak juga sebelumnya. Nah, kita pengen tahu ini. Bagaimana respon Bapak? Bagaimana respon Bapak setiap menghadapi sebuah masalah? Ya, jadi sebenarnya hotel kecil, hotel besar, kemudian mau satu hotel, dua hotel, tiga hotel, atau kompleks gitu. Sebelumnya saya pegang Sheraton sama Four Point, sekarang saya pegang Westin sama Four Point sama Club gitu. Nah, jadi sebenarnya buat saya sih untuk merespon setiap masalah itu, saya selalu berpikir bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sepanjang kita itu punya prosedur, kemudian kita tahu namanya tuh cara menghandle-nya. Tamu pada prinsipnya semuanya tuh memang saya bilang semuanya tuh punya ekspektasi karena mereka membeli sesuatu pasti ekspektasinya ada. Jadi saya selalu melihat bahwa ketika saya menghandle sebuah masalah, menghadapi masalah, saya selalu melihat bahwa dari sisi manusianya bahwa tamu ini sebenarnya cuma pengen senang, cuma pengen bahagia, pengen stay di tempat kita dan pengen sesuatu itu paling bagus buat dia dengan spendingnya dia. Jadi untuk meet the expectation supaya kita sama tamu ini selalu pasti ada titik ketemunya, ya toh. Kalau nggak ada ketemu ya pasti udah nggak mungkin. Jadi saya rasa adalah lebih baik kalau misalnya sekarang menghadapi sebuah masalah, meresponnya itu adalah kita memang harus lebih ke human. Kita memang harus manusianya ya. Ya harus understand, to be understood gitu loh. Ya, jadi memang ini memang butuh, saya pikir sih memang butuh communication skill dan empati ya, supaya kita tuh bisa menemukan, ya mungkin agree with disagree lah dengan gitu-gituan. Jadi mungkin saya rasa ini yang mesti kita selalu tetap belajar bagaimana menghandle sebuah masalah. Oke, wow. Mengedepankan sisi kemanusiaan. Menarik teman-teman. Ini satu wawasan baru lagi nih teman-teman buat kita. Anyway, menurut Bapak, apakah ukuran kesuksesan seorang hotelier? Gaji yang tinggi,
atau posisi yang tinggi? Atau mungkin ada hal lainnya yang menjadi ukuran? Saya tidak melihat gaji yang tinggi atau posisi yang tinggi. Ya, saya selama ini saya bekerja dengan tim. Ya, saya merasa bahwa suksesnya saya adalah suksesnya karyawan-karyawannya saya. Ya. Jadi saya merasa taking care daripada karyawan saya itu adalah menjadi sebuah sukses buat seorang hotelier. Ya, bagaimana mentraining mereka menjadi lebih bisa di-develop. Dan sekarang saya merasa bahwa banyak sekali bawahan saya sekarang udah jadi GM. Ya, dan saya sangat senang dan itu buat saya adalah sebuah kesuksesan pribadi yang saya merasa saya bisa mendevelop orang dan bangga bahwa mereka akhirnya bisa menjadi di sebuah posisi yang tinggi. Baik, berarti pencapaiannya adalah bagaimana Bapak melihat tim Bapak juga tumbuh dan berkembang ya? Ya, betul. Wow. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya juga bertanya-tanya nih. Walaupun saya bukan hotelier. Jadi, rate yang tinggi atau okupansi yang tinggi nih, Pak? Tergantung. Saya rasa itu rate tinggi atau okupansi tinggi, kita semuanya pengen. Ya, kita pengen semuanya rate tinggi dan okupansi tinggi. Tapi yang paling penting adalah service yang bagus. Ya, jadi kita jualan kamar, kita selalu berdasarkan season. Ya, high season, low season, kemudian lagi zamannya sekarang lagi COVID-19 begitu, ya kita nggak bisa mendapatkan rate tinggi dan kita nggak bisa mendapatkan okupansi yang tinggi. Saya rasa ini adalah sebenarnya ini nggak menjadi acuan sebuah suksesnya hotel, tapi hotel itu memang dinilai daripada dia harus mendapatkan rate yang tinggi, ADR yang tinggi, kemudian okupansi yang tinggi, kemudian di kompetitor dia harus paling bagus, itu memang suksesnya sebuah hotel secara finansial. Tapi yang paling penting adalah memang itu juga disupport dengan namanya service yang bagus. Baik. Kalau Pak Daniel sekarang stay di sebuah hotel yang harganya udah mahal, ya okupansinya juga tinggi, tapi servisnya jelek, pasti you will never come back again, right? Ya. Oke. Menarik. Jadi saya kasih 2 pertanyaan, tapi ternyata di luar konteks itu, which is sangat menarik. Nah, jika Bapak diminta pendapat, kita kalau berandai-andai nih Pak, oleh Pak Menpar, perihal membangkitkan dunia pariwisata Indonesia setelah COVID-19. Kira-kira saran apa sih yang Bapak akan sampaikan sebagai solusi untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia? Saya sebenarnya memang banyak memikirkan hal ini. Sebenarnya itu adalah, kalau boleh saya sampaikan, adalah lebih banyak awareness kepada masyarakatnya kita, supaya ini cepat berlalu. Awareness itu mungkin nggak bentuk dengan poster atau apapun, tapi memang benar-benar bagaimana bangsa kita ini bisa benar-benar aware dengan hal ini yang membuat negara ini menjadi agak jatuh dengan nama ekonominya, ya. Jadi kalau boleh saya sarankan kepada Menpar, ya, bahwa sekarang tolong ditingkatkan bagaimana supaya masyarakat kita ini lebih diedukasi dengan hal-hal yang mengenai COVID-19, mengenai supaya hidup lebih sehat, supaya lebih benar-benar tuh mereka itu benar dididik untuk lebih mengerti tentang penyakit ini akan merusak kita semua kalau memang berkepanjangan gitu. Oke. Oh, justru Bapak melihat solusinya adalah bagaimana kita semua rakyat Indonesia ini bisa bersama-sama menyelesaikan pandemi ini, gitu. Betul. Oke. Dengan begitu pariwisata akan kembali bangkit, begitu maksud Pak Alam? Iya, betul. Ya. Oke. Wow. Jangan-jangan besok jadi politisi nih Pak Alam. Oke, menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki dari para hotelier Indonesia untuk dapat bersaing dengan ekspatriat, Pak, di dunia perhotelan? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya rasa saya masih melihat bahwa sekarang ini untuk anak-anak, mungkin saya bilang
mahasiswa baru, kemudian anak-anak yang baru fresh graduate, kemudian ini ya bahasa Inggris merupakan hal yang utama untuk benar-benar cemplung di dunia perhotelan. Ya, kalau kita mau bekerja di chain hotel yang besar atau kita benar-benar kita mau go internasional, ya kita memang basic pertama kita memang kita harus mengenal bahasanya dulu, bahwa memang hotel tidak lepas daripada bahasa Inggris. Ya, kalau bagus juga kalau memang kita bisa second language seperti Mandarin ataupun you can speak Japanese, itu akan lebih bagus. Ya. Dan untuk bersaing dengan ekspatriat, saya rasa sih orang Indonesia ini sebenarnya itu lebih hebat daripada ekspatriat yang bekerja di hotel. Ya. Karena kita mengenal bangsanya kita kenal masyarakatnya kita tahu produknya kita tahu marketnya kita, dan kita bisa menjual lebih bagus daripada orang luar yang bekerja di kita. Kita tahu strateginya tempatnya kita, dan ini yang menjadi plus point daripada kita punya strength gitu loh. Nah, saya rasa sebenarnya itu adalah bahwa tetap harus benar-benar harus banyak belajar, melihat ya. Hotel nggak cuma tempat tinggal, nggak cuma tempat makan, nggak cuma tempat pesta, nggak cuma tempat namanya orang conference, tapi hotel itu adalah sesuatu yang memang lebih dari itu. Ya, kita kalau mau bekerja di hotel, kita memang harus benar-benar tuh punya jiwa yang memang untuk mengerti detail, mengerti tentang estetika, mengerti tentang banyak hal. Ya, nggak cuma tahu bagaimana making bed, tahu namanya tuh cleaning table atau cleaning kamar, enggak. Tapi kita harus punya banyak wawasan besar yang dimana kita tuh harus tahu, ya. Saya rasa sih, makanya saya bilang bangsa Indonesia ini sebenarnya jauh lebih hebat daripada bule-bule yang kerja di Indonesia yang menjadi GM hotel. Sebenarnya begitu. Tapi ya mungkin kita adalah kadang-kadang tuh udah cukup puas dengan apa yang kita dapetin, ya. Jadi saya rasa sih memang tetap berusaha dan tetap belajar itu akan menjadi poin bagus untuk kita tetap bisa maju. Oke. Ya. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai level tersebut, mencapai level di mana kita bisa berkompetisi dengan para expatriates gitu, bagaimana caranya kita bisa memperoleh itu, Pak? Tolak ukurnya. Saya tidak mengecilkan hotel-hotel kecil yang non-chain, ya. Tapi semua hotel ini sebenarnya basicnya ada sama, ya. Jadi kalau saya boleh saran untuk mencapai level itu, ya lebih baik kalau memang kita masih belajar dan tahap proses untuk meniti karir, lebih baik join dengan namanya chain hotel yang besar. Misalnya sekarang mau join dengan Hilton, ataupun join dengan Accor, ataupun dengan yang chain hotel ya. Ya, yang itu akan membuat kita tuh menambah pengetahuan mengenai how to manage sebuah hotel dengan SOP yang benar, gitu loh. Nah, saya tidak bilang bahwa yang non-chain hotel itu tidak bagus. Bagus, mereka punya kreatif, mereka bebas melakukan apapun yang mereka bisa set up. Tapi kadang-kadang tidak menjadi sebuah identitas dari sebuah hotel gitu loh. Nah, saya tidak jualan dan tidak promosi. Saya bercerita tentang W Hotel misalnya. Ya, W. Kita tahu W ini adalah hits, fashion, kemudian warna-warni berteriak ya. Ketika kita stay di sebuah hotel itu, ya, kita tahu bahwa kita stay di sebuah hotel yang punya identitas. Nah, tapi ketika kita pindah ke Westin misalnya, kita tahu itu mendepankan namanya healthy, kita mesti live well, sleep well, eat well, ya kan, semuanya yang mengenai kesehatan semua. Ya, jadi ini memang membuat sebuah jati diri, sebuah identitas sebuah hotel ini menjadi kuat gitu loh. Nah, saya berharap bahwa kalau untuk meniti karir menuju sebuah jenjang karir lebih tinggi itu ya, kerja di sebuah hotel, kalau mau jadi suatu hari mau mendaki ini, jangan kerja bentar, udah putus asa, kemudian pindah hotel. Jadi ketika kita melihat bahwa kita sebenarnya nggak mendapatkan apa-apa kalau kita pindah-pindah kerja terus, gitu loh. Kita memang harus persisten dengan apa yang kita harus kerjakan, kita mendaki,
kalir satu demi satu. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Alam. Nah, jadi sebelum saya bacakan ini teman-teman, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, teman-teman bisa tuliskan di kolom komen karena kita masih di sesi pertama. Bentar lagi kita akan menuju ke sesi kedua dan teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan Pak Alam ya. Oke, the new normal and protokol kesehatan COVID-19. Hal ini diprediksi akan menjadi tantangan baru di dalam bisnis perhotelan dan MICE. Apa strategi Bapak menghadapi musim yang baru ini? Strategi yang paling basic yang harus kita lakukan adalah kita memang harus mengkomitmen dengan diri kita sendiri mengenai sebuah cleanliness. Ya, jadi ini nggak bisa ditawar-tawar lagi bahwa strategi jualan apapun, tapi tanpa punya namanya tuh sebuah pegangan tentang sebuah protokol kebersihan atau sebuah standar prosedur tentang kebersihan, itu tidak akan bisa dapat. Jadi strategi yang sebenarnya paling basic yang harus kita lakukan adalah yang paling basic yang kita lakukan memang adalah komitmen untuk cleanliness itu harus pasti. Disinfektan, starting dari disinfektan, kemudian banyak hal di F&B yang harus kita lakukan, sneeze guard dan segala macam, karyawan kita mesti dibekali dengan namanya segala macam protection, itu yang memang harus dikerjakan dulu. Jadi dari situ baru kita bisa menimbulkan sebuah confidence kepada customer kita. Jadi sekarang ini adalah tahap bagaimana membangun sebuah confidence balik kepada tamu. Ya kan? Kalau confidence tamunya kembali, berarti kita tuh bisa hidup. Kalau confidence tamunya udah tidak kembali, jadi Anda tinggal tutup hotelnya aja udah. Berarti ya strateginya Bapak mengembalikan kepercayaan tamu secepat-cepatnya gitu ya? Ya, dengan standar-standar kebersihan yang ada. Jadi benar-benar memang ini sekarang ini memang banyak sekali yang kita nggak bisa bersih-bersih dengan namanya diskret, tapi memang harus bersih-bersih di depan tamu, gitu loh. Ya, ngomong kasarnya kan gitu begitu ya? kan. Oh gitu ya? Iya betul. Benar. Oke, makanya sekarang kenapa ini di sosial media sekarang banyak diekspos mengenai bagaimana membersihkan lobi, gitu kan? Iya. Kalau dulu bersihin jangan pas ada tamu, lu kok lagi bersih sekarang sih misalnya. Iya. Kalau sekarang pas lagi ada tamu tuh bersihin. Oke. Oh, tadi kita udah pertanyaan. Oke, saya juga sampai kaget. Itu pertanyaan terakhir loh, teman-teman, di sesi pertama. Oke, terima kasih Pak Alam. Nah, kita sekarang akan masuk ke sesi kedua. Saya akan buka, saya akan izinkan teman-teman bisa unmute sendiri. Oke. Silahkan bagi teman-teman, kita sudah masuk ke sesi kedua. Teman-teman yang ingin bertanya dengan Pak Alam, silahkan bisa langsung unmute atau tuliskan komentar atau pertanyaan teman-teman di kolom chat. Oke. Sambil kita nunggu teman-teman untuk udah mulai. Biasanya gitu. Oke. Tapi sambil kita nunggu teman-teman lain juga ikut bertanya ya, Pak. Pagi ini saya baca berita di The Wall Street Journal, Pak. Salah satu hotel operator besar di kancah perhotelan ini baru saja layoff 22%. Itu sekitar 2.000 orang. 2.100 orang karyawannya, Pak. Mungkin Bapak juga dengar pasti. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Pak Alam masih unmute, itu ke mute Pak Alam. Sebentar. Oke, kedengeran. Oke. Jadi saya rasa itu sekarang ini udah bukan hal yang surprise lagi ketika kita melay-off karyawan. Ya, memang kita tahu bahwa sekarang ini hotel nggak punya revenue. Ketika nggak ada tamu, nggak ada revenue, kemudian pada saat itu kalau kita masih menjalankan operationnya hotel, kita bayar listrik, bayar karyawan, belum lagi bayar expenses lainnya itu. Ya. Sampai kapan kita tuh bisa namanya bertahan dengan namanya loss. Jadi mau nggak mau untuk cut loss, memang korban pertamanya itu adalah kita mesti melay off karyawan yang mungkin itu 22% aja masih oke.
kalau 22% layoff plus 50% potong gaji untuk semua jajaran, itu bukannya itu juga painful untuk semua orang kan. Nah, saya rasa sih memang ini udah merupakan sebuah bukan sebuah cerita di mana lagi memang semua ini udah melay off karyawan di semua hotel dan closure itu semuanya udah bagian daripada perjalanan dalam pandemik ini gitu. Oke. Nah, ada teman-teman yang sudah tulis pertanyaan di kolom komen nih, Pak. Jadi teman-teman, saya belajar dari event saya sebelumnya ya, jadi dari sesi kita sebelumnya, jika ada teman-teman yang mungkin tidak mau namanya disebutkan, tolong tuliskan, jangan sebutkan nama saya ya. Secara atau privately, kirimnya privately ke saya. Kalau yang ke everyone, saya akan bacakan namanya. Dari Kak Agus. Kak Agus bertanya, Pak Agus Fleuderlis, dia bertanya, bagaimana protokol kebersihan dan pemakaian di kolam renang, Pak? Sampai hari ini, sampai detik ini, kolam renang masih tidak diperkenankan buka, ya. Cuman saya beberapa hari yang lalu saya ada ikut meeting dengan wali kota, ya, terus bahwa kolam renang ini masih belum boleh buka karena pokoknya nggak boleh lah sementara ini sampai dengan ada surat yang masih akan keluar. Dan sekarang ini tamu cuma diperbolehkan untuk duduk-duduk di kolam renang toh, ya. Nah, itu sebenarnya ini hanya untuk social distancing. Saya rasa ini adalah memang tamu boleh duduk di tepi kolam tapi tidak boleh jemplung untuk berenang. Sementara ini yang masih berlaku adalah begini. Oke. Berarti belum ada protokol yang ditetapkan oleh pemerintah ya Pak ya? Kolam renang nggak ada, cuman kolam renang ini sebenarnya cuman social distancing aja yang kita berlakukan. Jadi untuk misalnya sekarang ini mereka ini tidak boleh, sementara nggak boleh berenang dulu gitu. Oh baik, oke. Nah ini ada pertanyaan juga nih lagi nih Pak. Privately ini, dia bilang second language apa yang prospek untuk hotelier ke depannya, Pak? Very easy sebenarnya. Mandarin itu adalah yang paling penting. Karena China market ini sangat besar. Ya, they travel all the world. Jadi saya rasa Inggris adalah nomor 1, kemudian Mandarin adalah nomor 2. Ya, jadi saya rasa ini adalah market yang memang paling besar yang harus kita dapetin. Wow, oke. Main marketnya tetap Tiongkok ya Pak ya? Iya, China, ya. Oke. Ini dari Janet. What do you think about failures? Kegagalan. Apa yang Bapak pikirkan tentang sebuah kegagalan? What is the biggest failure you have ever faced? Kegagalan apa yang pernah kegagalan terbesar apa yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana Bapak menyikapinya? Waduh. Saya rasa sebuah kegagalan. Sebelum Bapak lanjutkan, sorry. Ini teman-teman, ini pertanyaan yang diberikan oleh seorang anak ke bapaknya ya. Oke. Silakan Pak. Saya rasa sebenarnya failure itu sebenarnya gini, ya. Semakin kamu jatuh, semakin kita jatuh, kita harusnya semakin kita berdiri, ya. Kita jatuh 10 kali, kita harus berdiri 11 kali. Ya, itu ibaratnya begitu. Jadi jangan pernah sampai kita ini jatuh dan kita nggak bisa berdiri. Ya, dan saya rasa kegagalan yang paling saya mungkin pernah dapatin adalah saya nggak pernah jobless dalam sepanjang karir saya. Cuman saya merasa kegagalan yang saya pernah rasanya kegagalan yang terlalu berarti saya belum pernah deh. Wow. Tapi masa nggak ada sih kegagalan yang terbesar yang Bapak pernah hadapi dan Bapak selesaikan gitu Pak selama berkarir? Secara karir kayaknya mungkin saya tidak melihat ini sebuah kegagalan sih kalau dalam karir ya. Karena hampir setiap kegagalan ataupun yang failure yang saya dapatin itu mungkin saya tidak melihat ini sebagai sebuah gagal, tapi saya menganggap ini sebagai sebuah cara untuk saya bangun lebih tinggi lagi. I see.
Tadi itu tentang itu mengingatkan saya tentang yang Bapak bilang tadi jatuh 10 kali, bangkit 11 kali itu dari Naoki Higashida, Pak. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Itu sampai sekarang juga masih jadi kata yang sangat menguatkan itu bagi saya pribadi. Oke, kemudian ini jadi panen pertanyaan nih kita, Pak. Dari Kak Tiara. Jadi teman-teman yang share-nya di everyone akan saya bacakan namanya ya. Dari Kak Tiara, menurut Bapak karena new normal, apa untuk mencari di bidang perhotelan ini akan berjalan lancar atau akan ada penutupan? Apa menurut apa? Jadi begini, mungkin saya perbaiki pertanyaannya. Menurut Bapak, bagaimana orang yang sedang mencari pekerjaan di bidang perhotelan ini pada masa new normal? Ini juga mungkin minggu lalu saya ada sesi di Petra Universitas. Itu pertanyaan itu juga yang dilontarkan oleh banyak sekali oleh mahasiswa ya. Dan karena menurut mereka fresh graduate itu akan merasa susah untuk kembali bersaing dengan senior yang sebenarnya di layoff dan mereka akan kembali suatu hari. Yeah, dan saya rasa ini ada dilema daripada ketakutan dari fresh graduate ataupun orang yang akan mencari kerja pada saat new normal. Ya, kerja sekarang di hotel. Saya rasa itu adalah memang untuk kondisi sekarang ini memang vakansinya memang sangat hampir tidak ada. Ya, jadi untuk pertanyaan ini memang agak susah saya jawab karena saya nggak tahu sampai kapan kita akan kembali, mungkin tahun depan. Ya, yang pasti adalah ketika ukuran saya mengenai krisis ini selesai adalah ketika orang udah mulai pesta, kamu udah mulai balik, disitulah kita kembali normal. Walaupun normal kita nggak akan seperti normal yang sebelumnya, seperti tahun lalu. Ya, jadi menurut saya nggak usah berkecil hati. Ya, kalau kita punya sebuah keahlian dan kita menguasai sesuatu dan apalagi dengan namanya kita bekerja, attitude adalah nomor satu yang harus kita tunjukkan. Ya. Skill mungkin ada nomor 2, ya. Jadi nggak usah berkecil hati bahwa sepanjang kita mencoba untuk melamar kerja dengan attitude baiknya kita, ya, dengan namanya kita bekerja, saya rasa itu tidak akan pernah menutup sebuah lowongan pekerjaan yang mau kita isi. Baik. Ya, jadi pendek katanya adalah tetap harus kita berusaha untuk melamar kerja dan jangan merasa bahwa fresh graduate ataupun kita yang dengan kondisi sekarang kita tidak bisa melamar kerja. Kerjaan ada. Saya hari ini terima pekerjaan, saya masih merekrut 2 orang kerja hari ini. Satu desain grafik karena memang sekarang ini banyak sekali kerjaan yang aku pegang. Satu lagi executive housekeeper yang memang kita mau hire. Karena memang kondisi ini memang mengharuskan orang tetap bekerja, tapi certain skill yang memang harus mereka miliki. Baik. Oke, bagi teman-teman yang ada di sini, ada skill di housekeeping, bisa langsung kontak Pak Alam ya, di Japri di sana. Oke, kok dari Ibu Tari Budayanti, Usop. Nah, ini dia nanya, COVID-19, banyak perubahan dilakukan seperti apa new normalnya hotel? Karena hotel merupakan area publik, tentunya ada banyak hal yang dilakukan supaya hotel menjadi sehat dan aman, apalagi hotel-hotel yang menggunakan sentral AC. Oke, jadi pertanyaannya, seperti apa sih new normalnya hotel dalam prakteknya, Pak? Jadi new normal ini sekarang ini adalah dulu ketika mungkin kita dulu waktu itu mungkin sebelum COVID ini menjadi pandemik, hotel ini dibersihkan mungkin tanpa dengan wipe. Jadi kita sekarang ada tamu check out, kita disinfektan, kita spray, kemudian wipe juga ada. Amenities kamar yang sekarang ini, yang tadinya itu kita udah kasih namanya tuh hand sanitizer, kita juga ada kasih namanya tuh
wipe alkohol yang menjadi amenities. Dulu kan amenitiesnya cuma sabun dan lain-lain kan. Ini ada penambahan. Terus kemudian juga kita sekarang ini mungkin di area public area kita selalu mungkin 20 menit sekali kita mesti namanya tuh melap semua surface yang ada. Jadi memang sekarang ini memang banyak sekali kerjaan tambahan dan chemical, terutama untuk disinfektan ini yang menjadi new normalnya kita sekarang. Ya, kemudian new normal lagi kalau misalnya kita lihat bahwa karyawan kita sekarang pakai masker, ya. Jadi kita mesti smile behind the masker. Ya kan? Jadi kita walaupun sekarang ini kita pakai masker, kita tetap harus tersenyum karena yang sekarang yang senyum itu ada alis kita yang naik gitu. Jadi jadi kalau sekarang ada certain skill buat teman-teman hotelier yang harus teman-teman kuasain ini teman-teman, the new normal. Angkat alisnya teman-teman. Oke. Jadi dari ini privately. Pak, tapi saya mau pertajam lagi deh pertanyaan dari Ibu Tari tadi. Jadi gimana itu nanti bisnis kita, buffet-nya kita gitu, makannya kita gimana di resto, Pak? Di buffet F&B. Oke, F&B sesuatu new normal yang memang agak lebih berat ya. Jadi buffet kita sekarang ini berusaha untuk tiadakan. Kita memang lebih banyak serve menjadi personal plate. Kemudian kita lebih banyak sekarang ini adalah memang di buffet kalau ada pun buffet kita ada sneeze guard. Jadi di atas buffet ini ada satu akrilik yang memang supaya kalau misalnya kita tamu ngomong ataupun tamu lewat itu, jadi ada protection-nya. Ya. Jadi kita lebih banyak sekarang ini adalah buffet ini adalah memang di personal plate kan, jadi udah di portion kan. Jadi kita tidak boleh memperbolehkan tamu ini ngaduk-ngaduk dengan namanya satu tangan pegang terus ngaduk-ngaduk. Jadi lebih banyak adalah karyawan kita yang men-serve. Ya, terutama untuk wedding. Wedding kalau kita tahu kadang ada family style. Jadi kita sekarang ini lebih ke portioning, ke private, ke satu orang satu piring. Buffet kita usahakan untuk kita ngomong sama tamu tidak ada buffet panjang lagi, tapi itu bentuknya food stall. Jadi memang perubahannya sangat banyak. Meja yang isinya 10 sekarang cuma boleh 6. Ya, tempat duduk tamu yang untuk meeting itu jaraknya 2 meter. Jadi memang banyak sekali aturan-aturan baru yang memang harus diterapkan di new normal ini. Itu aturan yang diterbitkan oleh hotel operator atau pemerintah, Pak? Kita ikutin pemerintah punya guidance dan kita juga punya standar. Ya, jadi boleh sama kok, hampir sama. Oke. Ya. Oke, ini ada banyak sekali nih Pak pertanyaan. Kita akan tampung ya Pak ya. Dia privately. Dia nanya, menurut Bapak, apakah MICE juga diperlukan untuk kota yang kecil? Atau hanya salah satu convention saja? Atau exhibition saja secara MICE yang terlalu besar untuk kota yang kecil? Tidak seperti ICE BSD. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Untuk ballroom kita Westin ini adalah MICE terbesar di Jawa Timur, which is kalau kita lihat adalah kok berani ya buka sebuah ballroom di secondary city bukan Jakarta ya. Karena orang kalau mau bikin acara kalau nggak Jakarta Bali ya kan. Nah Surabaya kadang-kadang dilirik orang itu kadang-kadang menjadi secondary choice ya. Kalau buat saya kalau di kota-kota kecil, bagaimanapun juga mungkin MICE itu mungkin kalau kita bilang saya mau bikin sebuah convention besar kota kecil, misalnya sekarang di Bogor, ya itu mungkin bisa terjadi karena itu masih ada leisure-nya, masih ada sebuah attraction area yang masih itu. Tapi ketika misalnya saya bilang saya mau bikin sebuah convention besar di sebuah kota kecil, kadang-kadang ini agak berat. Jadi saya sarankan adalah mungkin bukan convention besar, cuman ruang meeting secukupnya aja untuk di sebuah daerah kecil. Bukan dengan skala seperti ICE yang besar, karena itu akan wasting untuk area yang memang tidak akan ada convention. Mesti lihat marketnya. Tapi kalau daerahnya itu daerah MICE, kita bisa buka ballroom sebesar-besarnya. Tapi kalau daerah itu bukan daerah MICE, ya lebih baik meeting room kecil-kecil. Ya. Daerah MICE itu adalah
Daerah MICE itu kalau kita bilang pasti Jakarta pasti. Bandung masih bisa daerah MICE. Ya, kota-kota. Kemudian kalau kita bilang Bogor juga bisa di daerah bisa menjadi sebuah tempat convention yang besar ya. Kemudian saya misalnya ngomong misalnya sekarang di Kalimantan di ini deh di apa namanya di Belitung deh, MICE kan nggak mungkin toh. Ya kan? Yeah. Ya kan? Itu butuhnya kan meeting room kecil, ya kan? Baik. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Pak. Apakah Bapak pernah terlibat dalam pengembangan hotel dari tahap perencanaan desain sampai ke opening? Oh, itu masih tanya Pak Daniel, pernah nggak? Saya tadi mau jawab, tapi biar Pak Alam aja yang jawab. Dan ya, menurut Bapak, tahapan mana yang paling menantang dan kenapa? Oke, jadi ini pertanyaan menarik sekali ya. Menjadi GM itu kadang-kadang bukan hanya GM operation, tapi kita harus punya eksperimen GM pre-opening. Ya, ini menambahkan portfolionya kita ketika kita ditanya, pernah nggak buka hotel? Pernah nggak pre-opening hotel? Kita pada situ itu menjadi nilai plusnya buat kita. Ya, jadi kalau buat saya pre-opening ada sesuatu challenging yang sangat besar. Kita memikirkan sebuah hotel dari kosong sampai dengan semuanya yang mau diisi dengan apa. Ya, dan buat saya itu yang paling menarik adalah sebenarnya itu adalah ketika hotel ini mungkin kan ada expertise, ada desain, orang desain, ID dan segala macam. Yang paling menarik buat saya adalah ketika kita mengisi hotel itu, mengisi dengan namanya segala macam apa namanya segala macam piring, sendok dan segala macam menjadi sebuah identitas hotel itu yang akan menjadi orang wah sesuatu yang beda. Ya. Itu yang paling menarik ya. Jadi dari kita kalau ngomong dari bahasa hotel itu FFI OSE-nya itu benar ya Pak Daniel ya. Itu yang kadang-kadang pemilihannya itu yang benar-benar menjadi sebuah identitas dari jati diri kita nantinya. Iya. Ya. Karena kalau misalnya saya bilang chain hotel kayak seperti Marriott, buka hotel udah ada SOP-nya semua. Ya. Terus kemudian tapi kita masih harus kreatif untuk memikirkan di luar daripada SOP itu ya. Jadi memilih pernak-pernik, memilih segala macam sendok garpu, ya. Menjadi sebuah personal untuk tamu itu yang menjadi sesuatu yang buat saya itu menjadi sesuatu yang menarik sekali ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang saya dulu teman-teman saya kenal Pak Alam ini di proyek hotel dari debu-debu jadi bersih sampai saya nggak boleh masuk karena ada tamu misalnya. Dan saya dulu yang punya otoritas sampai nggak punya otoritas sama sekali keluar. Terus oke, ini ada pertanyaan dari Michael Wong. Apakah prospek kerja di industri hotel masih bagus? Pak, mungkin kita mulai persingkat ya. Apakah prospek bekerja di industri hotel masih bagus, Pak? Buat saya tetap karena itu akan menjadi hotel itu udah menjadi apa ya? Mungkin kalau kita ngomong sekarang ini saya nggak bisa menjawab bahwa ini, tapi saya rasa untuk setahun 2 tahun ke depan hotel tetap akan menjadi sesuatu yang memang masih paling bagus. Baik. Pak, ini ada pertanyaan privately dari Ibu yang tadi Pak. Bagaimana langkah-langkah Pak Alam yang Bapak lakukan saat ini untuk mencari revenue di hotel tempat Bapak saat ini? Room, banquet, F&B, or any services lain? Saya sekarang ini yang bisa saya lakukan adalah saya push cukup kencang untuk sosial media dan untuk generate bisnis ada ya. Karena sekarang ini fokus saya cuma lokal, ya lokal market. Karena kita nggak bisa expect. Saya di Surabaya, saya nggak bisa berekspek orang datang dari Jakarta, orang dari luar kota untuk terbang masuk ke Surabaya dan stay di kita. Kemudian saya hanya bisa sekarang meng-create sebuah market, sebuah demand yang ada di lokal daerah sini. Misalnya sekarang Surabaya, areanya adalah area-area yang memang kota-kota kecil di sekelilingnya itu. Kemudian kita banyak push di namanya tuh online. Online itu memang yang sekarang ini ketika masa pandemik ini semua orang online. Semua orang ini hidupnya adalah liatin iPad, liatin iPhone, liatin namanya tuh dia punya tab,
dan semuanya. Ini jadi banyak online itu menjadi sebuah media di mana kita tuh bisa menjadi tempat jualan gitu loh. Ketiga, saya rasa ini untuk kedepannya itu adalah kita memang harus menginvestasi dengan namanya tuh virtual conference. Jadi request tamu sekarang ini adalah dia nggak datang hanya sebuah meeting ini nggak cuma datang untuk minta mic dan speaker dan flip chart dan screen. Tapi mereka sekarang ini butuh, saya sekarang mau meeting 4 orang, tapi saya mau live conference untuk 1.000 orang. Gitu. Nah, ini yang sekarang menjadi sebuah market yang mendadak yang harus kita investasikan teknologi di mana ini ada live streaming, kemudian kemudian kayak seperti conference punya virtual, itu semua ini memang harus sekarang ini menjadi tren baru untuk new normal. Berarti justru meeting room Bapak genjot terus dong sekarang. Sekarang meeting kecil-kecil ada, tapi banyak virtual. Jadinya 4 orang meeting, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada 1.000 orang, 100 orang. Oke. Tapi hitungannya masih PAX-nya jadi kurang dong ya, Pak ya? Karena ya PAX-nya kurang, tapi sewa alat kan mahal, Pak. Baik. Ya, jadi sekarang ini PAX meeting tetap, kemudian tapi itu ada additional sewa alat yang agak mahal sekarang ini. Baik. Wow, tuh ada peluang baru tuh buat teman-teman. Ya, kalau yang punya uang silakan investasi di virtual meeting. Ini akan menjadi bisnis yang bagus untuk ke depan. Baik. Semoga menjawab ya, Ibu. Ini ada private lagi nih. Cukup banyak ini yang private. Mau bertanya, Pak, mengenai tip for how to build up your self-confidence. Karena selama ini saya takut to do an actions. Ini confidence ya. Saya percaya, saya ngomong banyak sama anak-anak ses saya yang jualan ya. Ya, confidence ini adalah sebenarnya adalah kalau kita menguasai sebuah knowledge, kita akan confidence. Presentasinya confidence, kita jawab pertanyaan tamu juga confidence. Itu adalah basicnya adalah pegangannya adalah knowledge. Ya, kita banyak membaca, kita benar-benar harus menguasai apa yang kita kerjakan. Ini akan memberikan confidence yang tinggi kepada kita untuk berbicara dengan tamu, berbicara dengan semua orang. Ya, saya rasa ini yang basicnya yang memang harus di ini. Jadi buat saya sih sebenarnya itu adalah knowledge itu yang paling penting untuk build sebuah confidence. Knowledge bring confidence ya Pak ya, berarti. Betul. Wow. Dari Jess, menurut Bapak, departemen apa yang paling dianjurkan untuk memulai karir di hotel? Passionnya apa? Nah, oke. Nah, itu dijawab dulu tuh, Kak. Nanti baru kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nanti silakan tanya. Jadi gini, Pak. Jadi sama seperti saya sering ditanya, kalau mau kerja di hotel enaknya supaya sukses jadi GM, nantinya ke depannya ini pengen kerja mulai dari mana? Saya bilang, GM yang kuat banyakan itu ada background-nya ada F&B. Ya, banyak GM juga lahir dari accounting, mungkin dia lahir dari HR, ya, tapi sebenarnya background operation menjadi dasar kuatnya sebuah GM punya knowledge, ya. Jadi saya rasa kalau kita punya passion di F&B, kita lari ke F&B, jangan maksa dirimu ke FO, ataupun sekarang ini saya rasa sekarang ini hotel ini nggak cuma namanya FO, FB, tapi kita bisa mendevelop diri kita melewati revenue analysis, ya revenue management, digital management, itu menjadi sekarang ini menjadi sebuah basic untuk kita menjadi jenjang karir juga. Baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sumitro. Jadi Kak Sumitro ini dari Anambas ini Pak, jauh. Apakah seorang hotelier bisa membangun hotel sendiri, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik. Saya punya cita-cita adalah pengen punya hotel sendiri ketika saya udah berhenti dari hotel. Dan saya rasa itu sangat yakin dan sangat bisa untuk kita menjadi hotelier yang mempunyai bisnis hotel sendiri.
Didengar ya teman-teman hotelier yang ada di sini. Oke. Ini ada privately lagi. Selamat malam. Apakah ada perubahan interior dalam menanggapi new normal, Pak? Iya, interior sebenarnya secara yang nempel di tembok enggak, tapi yang interior yang sekarang yang loose itu banyak sekarang kita menghindari dengan namanya perintilan kecil-kecil. Paper, kertas-kertas print di kamar ini kita banyak keluarkan. Jadi yang pernak-pernik yang kecil-kecil ini kita banyakkan kita singkirkan. Itu gunanya karena kita banyak wiping ya, kita banyak swab ya. Jadi kita mengusahakan supaya nggak banyak hal-hal kecil yang karena virus itu kan nempelnya di surface ya. Jadi banyak interior yang mungkin saya bilang pot bunga yang kecil-kecil yang mungkin udah kita singkirkan sekarang ini ya. Terus kemudian kedepannya mungkin kedepannya itu mungkin setelah mungkin ada vaksin, saya rasa ini akan kembali. Tapi sekarang ini saya lebih menyarankan segala sesuatu itu mungkin dengan namanya tuh kayu ya yang surface-nya gampang dilap itu akan lebih enak untuk kerja. Oke. Oke, ini ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Saya kasih kesempatan satu orang. Langsung di-unmute aja jika ada. Ya. Silakan. Jelas ya? Jelas. Oh, Pak Salim. Oke, Pak Salim. Silakan, Pak Salim. Terima kasih sebelumnya, Mas Ya. Daniel. Ya, dengan senang hati, Pak. Malam ini menarik juga nih temannya nih. Dari Pak Alamsyah ya. Terima kasih, Pak. Sangat menginspirasi sih sebenarnya nih. Ya, terima kasih Pak Salim. Bicara soal hospitality ya. Saya ingin bertanya, Pak. Biar cepat aja saya nggak usah sebutkan apa yang sudah dipaparkan tadi. Tapi pada prinsipnya ini kan ketika bicara hospitality kan kita tidak hanya bicara soal hotel ya. Ada banyak bagaimana kemungkinan yang ingin saya tanyakan sih ke Bapak. Ini tentunya pasca pandemik ini, setelah pandemik kita akan masuk di ya orang bilang era baru lah ya, normal baru gitu kan. Nah, menurut Bapak kalau selain hotel kan sekarang lagi kayak di Bali itu ada hideout, kemudian ada glamping dan lain-lain ya, atau kayak restoran gitu ya. Kemungkinan yang paling cepat kembali apa, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Salim. Ya. Jadi Pak Salim, saya rasa ini yang cepat kembali adalah bisnis hospitality yang mengutamakan local market ya. Jadi saya rasa Bali ini recovery-nya akan lebih lama dibandingkan dengan Jakarta dan Surabaya dan sekitarnya. Karena mereka lebih banyak international market ya. Jadi local market ini akan lebih gampang untuk lebih recovery di compare dengan yang kita berharap dari turis asing yang masuk ke Indonesia ya. Terlepas daripada dia itu mau F&B atau dia mau restoran ataupun dia mau tour ataupun dia mau apapun yang kita kerjakan untuk namanya tuh jasa ya, market yang gampang mungkin yang kita maintain sekarang ini yang bisa membuat kita kembali cepat recovery adalah memang local market. Kalau Bapak bisnisnya sekarang mengandalkan local market, ini akan ya itu cuman kita sekarang ini berharap bahwa confidence-nya orang semuanya udah bisa jalan-jalan ke tempat pariwisata udah dibuka, ya kan. Nah, ini yang akan cepat pulih kembali. Baik. Semoga menjawab ya, Pak Salim. Jadi kita bacakan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salim. Kita bacakan lagi. Ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kita sekarang jam 8 ya. Di era new normal ini menurut Bapak hotel seperti apa yang akan berkembang? Hotel atau butik hotel atau resort atau semuanya juga akan berkembang sama saja. Saya rasa sekarang ini bisnis hotel semuanya sama ya. Mau dia luxury, mau dia premium, mau dia select brand ataupun dia bintang 2, bintang 3, bintang 1 itu semuanya itu akan sama
ya dengan bisnis sekarang ini yang memang kita punya kamar tapi kadang-kadang orang nggak akan datang, atau kita punya restoran tapi orang masih makan aja masih agak takut ya. Kita punya ballroom gede, bikin pesta, orang mau pesta belum tentu tamu mau datang. Ini yang menjadi kondisinya sekarang ini, dilematisnya sekarang ini adalah ada sekarang ini. Jadi kalau buat saya itu adalah sekarang ini memang kita harus menunggu sampai recovery ya. Saya nggak bisa bilang bahwa September udah bagus, Desember udah bagus, nggak tahu. Ya kalau misalnya tiba-tiba kita baru dengar bahwa China tiba-tiba ada second wave-nya COVID. Ya. Apa yang akan terjadi, Pak? Bapak kan baru reopening nih 2 hari yang lalu. Ya kan, saya baca aja udah mau pingsan saya. Ya kan, ya kan. Semoga ini jangan sampai yang seperti first wave yang tiba-tiba orang gampangin. Tapi saya rasa semua orang belajar daripada pengalaman yang ada ya. Ya, dengan adanya sekarang ini sesuatu yang baru, orang udah lebih siap di compare dengan first wave yang pertama gitu loh. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini tadi Jess nambahin, Pak. Jadi dia itu passion-nya finance. Apa? Oh, sorry. Ini privately. Yang nanya tadi dia harus mulai masuk dari mana, dia itu nanya, kan tadi mau mulai dari mana, Finance. departemen mana. Dia tuh interest-nya di finance. Saya ada kenal beberapa GM yang background-nya adalah finance accounting. Ya, jadi dia itu kerja adalah mungkin dari clerk accounting, kemudian akhirnya finance manager, kemudian director of finance, kemudian karena dia punya skill untuk mengenai administratif dan accounting, dan dia sangat detail dengan cost dan segala macam ya. Dia akhirnya menjadi seorang GM. Cuman dari finance itu saya berharap bahwa saya seringkali ngomong sama orang-orang finance, sama accounting, jangan kalau memang suatu hari mau menjadi GM, jangan kelamaan cemplung di office. Ya, ketika punya waktu kerja di hotel ataupun kerja di ini, coba ketemu tamu, ya ngomong sama tamu, belajar operation, ya. Jadi pada saat itu dia menjadi GM itu dia udah ready. Ya, karena Indian kita jadi GM ini kita nggak bisa menguasai finance, kemudian kita duduk jadi GM. Enggak, kita harus menguasai operation yang benar-benar kita harus tahu, ya baru bisa kita menjadi seorang GM yang bagus. Baik. Wow, ini tampaknya Pak, malam hari ini antusiasmenya teman-teman yang ingin menggali inspirasi dari Pak Alam ini luar biasa banyak ya Pak ya. Pertanyaannya nih yang ngantri masih banyak loh Pak. Sekarang sudah jam 20:11. Kira-kira Bapak masih ada waktu? Nomor kontaknya apa-apa. Oke. Ini karena saya bisa minta nomor kontaknya nggak? Sorry, gimana Pak Salim? Bisa minta nomor kontaknya Mas Pak Alamsyah nggak? Oh boleh dong. Nanti saya akan bagikan ke grup jika Pak Alam mengizinkan nih. Oke. Kita lanjutkan privately juga ini Pak. Saya ingin bertanya, strategi promo apakah yang tepat untuk hotel yang baru opening, Pak, agar bisa bersaing dengan hotel-hotel lainnya, terutama di masa pandemik saat ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Opening hotel pertama sekali ini sekarang adalah, mari kita tingkatkan popularitinya dulu. Ya, kalau sekarang saya bilang hotel baru, kita Google. Let's say sekarang hotelnya di Cirebon dah. Cirebon aja. Hotel di Cirebon. Bener nggak hotel itu nongol di Google? Ya, jadi bagaimana sekarang membuat popularity dulu supaya semua orang tahu itu hotel baru kita jualan. Jangan kita pengen jualan tapi orang hotelnya apa? Yang pertama. Kedua, ya sekarang ini banyak sekali channel-channel seperti sekarang ini channel-channel jualan seperti Traveloka, Expedia, Agoda dan segala macam. Kerjasamalah dengan namanya tuh online bookings. Ya, karena saya rasa ini mereka juga menkontribusi banyak sekali kamar yang melalui jualannya dari tiket.com, Traveloka, dan segala macam. Ini yang menjadi kontribusi yang bagus untuk sebuah hotel yang baru tumbuh, gitu loh, baru ini. Ya, tapi most of all, ya, popularity itu yang paling penting, bagaimana sekarang ini push sosial media yang tinggi, kemudian sekarang jarang ada yang baca koran, tapi banyak online yang sekarang memang yang menjadi membuat kita tuh bisa namanya tuh tumbuh lebih besar. Jadi maksudnya Bapak fokus di
awareness-nya dulu ya, keberadaan Betul, ya. hotelnya kita dulu. Oke. Ini juga ada privately. Saya jadi kenapa banyak sekali nih yang sekarang bertanya lewat private. Oke, menurut Bapak, apakah ada kemungkinan industri perhotelan melakukan regenerasi pekerja setelah pandemi COVID? Lebih banyak mencari fresh graduate. Saya tidak mau mengecilkan hati ya sebenarnya. Sebenarnya pandemik ini sebenarnya adalah ketika kita mulai men-lay off karyawan ya. Sebenarnya ini adalah regenerasi karyawan sebenarnya ya. Jadi saya ambil contoh gampang adalah misalnya sekarang hotelnya kita punya 100 karyawan. Dari 100 karyawan ini 60 karyawan ini bagus, mereka perform, 40-nya ini adalah attitude problem, mereka tuh kurang pengetahuan, mereka malas-malasan, dan biasanya ini yang menjadi layoff pertama. Ya kan? Nah, setelah itu, sisa 60 orang ini yang bekerja dengan namanya tuh mereka yang benar-benar bagus. Ya. Nah, jadi buat saya sebenarnya ini adalah, ini sebenarnya bukan regenerasi sebenarnya ini. Ya, mereka yang udah layoff, mereka pasti akan kembali ke dunianya, pariwisata, dunia perhotelannya itu tetap. Cuman buat saya ini adalah masa pandemik ini, ketika kita melay-off karyawan, ya memang kita lay-off karyawan ini bukan semua satu hotel ini semuanya di lay-off, tidak. Tapi kita memilih karyawan yang memang punya skill dan bisa multi-skilling, yang membuat mereka tuh bertahan, dan yang attitude problem biasanya itu yang kena duluan. Oke. Ya. Regenerasi, saya rasa ini bukan regenerasi sih sebenarnya. Ini cuma karena ini adalah udah memang waktunya memilih bahwa kita membutuhkan orang-orang yang multi skill dan benar-benar kerja dengan namanya tuh hati, dan ini yang memang kita pertahankan. Justru berarti semakin kompetisinya akan semakin ketat dong ya Pak ya. Betul. Nah ini yang membuat kompetisi perhotelan sekarang ini memang agak ketat ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga ini secara private ini, Pak. Pekanbaru merupakan MICE area dan perhotelan di sana tidak bertumpu dari tourism, tapi lebih kepada acara-acara korporasi dan orang-orang yang bekerja dari luar kota. Menurut Bapak, bagaimana strategi untuk membangun awareness kepada segmen market tersebut? Saya kebetulan dari Pekanbaru nih Pak, jadi saya perlu juga nih dijawab dengan benar. Saya belum pernah ke Pekanbaru. Jadi ayo nanti saya sambut Bapak. Sebenarnya gini, kalau sekarang ini untuk meningkatkan MICE, ya saya rasa sih sekarang kita bisa bekerja banyak dengan PCO, kita bisa banyak bekerja dengan namanya tuh EO, kita bisa bekerja dengan banyak sekarang MICE yang dari Jakarta, ya. Kalau memang sebuah kota ini, saya sebut itu ada misalnya Pekanbaru ini menjadi satu kota MICE yang dimana orang akan meeting di sana dari luar kota semua ke sana untuk meeting, ya. Dan memang itu sebenarnya market itu kan memang dari hub-nya misalnya Jakarta atau mungkin dari kota dekat-dekat dari situ yang pengen ini. Nah, saya rasa memang kalau bukan masa pandemik, ya kita bisa sales call. Ya, kita bisa nyamperin, kita bisa namanya ini presentasi. Tapi masa sekarang ini memang tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan kita hanya menunggu, ya. Jadi promosi paling bagus untuk sebuah kota yang memang MICE city, ya saya rasa itu memang kita mesti melihat dari hub-nya dari mana, ya. Hub-nya dari mana? Contoh hub-nya, ya misalnya sekarang Surabaya, pasti marketnya dari Jakarta, ya. Kalau enggak, mungkin kalau kita ngambil yang agak jauh misalnya Ujung Pandang ataupun misalnya kota-kota misalnya mungkin juga Kalimantan yang minyak misalnya yang ada Kalimantan Timur misalnya, ya. Jadi ini adalah sebenarnya market-marketnya yang untuk sebuah kota MICE yang salesnya sendiri harus lari ke sana untuk jualan sebelum pandemi. Tapi setelah kondisi sekarang ini, lakukanlah telemarketing, usahakanlah namanya tuh build relationship, telepon bapaknya, Pak, kita masih ada loh. Ya, kapan Bapak ada bisnis, kapan datang ke Pekanbaru, ya toh. Nah, ini yang harus tetap build relationship yang tetap ada. I see.
I Ya. see. Jadi saya cukup terharu ya pada malam hari ini. Teman-teman kalau ada mau tulis pertanyaan silakan ya. Tapi saya cukup terharu ya. Begitu banyak teman-teman pertanyaan yang kita berikan kepada Pak Alam ya. Tapi Pak Alam begitu sabar dan begitu tulus juga ngasih tahu kita semua pemikiran-pemikiran beliau gitu loh. Maksudnya nggak betul-betul keluar semua nih ilmunya. Kita lagi panen inspirasi, panen ilmu nih dari Pak Alam. Oke, tadi ada teman lagi yang mau bertanya. Pak Salim ada mau bertanya lagi nih, tadi angkat tangan lagi saya lihat. Oh, boleh. Oh iya, ini Kalau Pak Salim memang langganan bertanya ini Pak. Saya juga suka nih kalau ada Pak Salim. Nah, Boleh Pak Salim. iya Pak. Sebenarnya simpel sih pertanyaannya. Ya. Apa namanya? Pelajaran yang paling penting dari sekian bulan kita di rumah ini dari perspektif Bapak sebagai orang hospitality nih. Apa kira-kira Pak? Itu tadi. Tapi sebelum dijawab, pertanyaan pertama ini, loh Pak. itu Pak Salim. Oh, itu pertanyaan pertama tadi ya? Ada ditanyain ya? Iya. Wah, saya Ini terlambat. ketahuan terlambat ini sudah. Tapi mungkin Wah. boleh diulang lagi Pak Alam. Banyak kan tadi teman-teman yang belum hadir Pak Alam. Ya, sebenarnya pelajaran yang paling boleh dibilang paling untuk masa sekarang ini yang pandemik ini, saya banyak ngomong dengan karyawan saya adalah kita harus syukur yang kita masih punya kerjaan dan kita masih bisa namanya bekerja walaupun gaji ini udah dipotong separuh, dicop separuh, ya kan? Dan dari sebenarnya dari pandemik ini dengan masa ini sekarang ini adalah bahwa ya kita tuh bisa tahu bahwa sebenarnya kita ini sekarang ini dengan kondisi yang sekarang ini kita lupa loh bahwa sebenarnya kita belum melakukan ini. Ya, saya contohnya Pak Daniel deh, pandemik ini akhirnya dia bisa bikin risol di rumah. Ya toh? Iya, nah, iya. Mungkin kalau secara human ya kita diajarkan untuk mungkin yang udah kita yang terlalu sibuk dengan hidup kita ya, kita jadi bisa kumpul-kumpul sama keluarga, kita bisa melakukan sebuah aktivitas yang untuk diri kita ya. Tapi kalau untuk secara profesional ya, secara profesional kita bekerja adalah pada saat itu adalah kita belajar bahwa untuk membenah. Sebenarnya kita nggak siap dengan namanya pandemik ini. Ya pada saat itu mau nggak mau kita harus siap ya, dan disitulah kreatif kita keluar, jualan kita keluar, dan segala sesuatu yang harusnya kita ini udah mungkin tertidur dan harus kita dibangunkan untuk lebih kreatif. Jadi pelajarannya bisa lebih kreatif Pak Salim. Seperti sekarang saya jadi. Terima kasih banyak Pak. Saya jadi ahli risol Bekasi. Oke. Yang paling penting tadi saya mau bantu aja desain hotelnya Pak Alam saja deh. Boleh. Ya, tadi nanya nomor Pak Alam. Oke, ini tadi ada Kak Erin tadi saya terlupa ya mungkin. Jadi apakah ada manuver ekstrim yang diambil oleh hotel operator terkait pandemi ini Pak? Manuver ekstrim. Sebenarnya gini, manuver ekstrim sebenarnya nggak ada. Ya, adanya adalah protokol baru yang banyak yang kita lakukan. Ya, new normal yang kita lakukan. Saya mengartikan manuver ini adalah mungkin lebih banyak adalah memang kita banyak bebenah dengan namanya sistem yang baru, yang dimana itu new normal yang baru, yang tadinya kita nggak lakukan, akhirnya kita lakukan sekarang ini. Jualan mungkin udah, kalau misalnya kita ngomong sales, ya jualan itu udah mungkin udah sesuatu yang jualannya yang bukan gaya lama lagi, udah gaya baru. Ya, apa itu gaya baru? Kita lebih banyak sekarang ini adalah telewall, ya telecall, ya kita nggak boleh visit, ya kita sekarang lebih banyak telepon, kita lebih banyak presentasi melalui sekarang ini kalau tamu mau inspection itu mau nggak mau live. Oh baik. Ya. Oh bahkan live ya, inspection live gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Mungkin saya agak sedikit tertarik. Jadi practically
tim salesnya kita sekarang bekerja dari kantor lewat video conference seperti ini ya Pak ya? Kalau internal kita video conference, tapi untuk tamu kita banyakkan memang masih telepon, karena kita tetap mengupdate tamu-tamu yang ada, ya, dan kita selalu mengingatkan bahwa kita tetap eksis, ya. Masih itu hidup yang paling Pak, penting. gitu. Iya. Oke. Ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Mungkin teman-teman? Ayo saya akan beri kesempatan. Kita masih ada 7 menit lagi. Mungkin saya akan pakai kesempatan ini. Kira-kira Pak Alam, Bapak melihat tahun 2021 itu bagaimana, Pak? Kita selalu harus positif ya. Saya rasa 2021 ini, saya sekarang ini meng-haul banyak sekali MICE dan weddings. Ya, karena 2020 ini udah nggak bisa menjadi acuan perbandingan dengan performance-nya kita. Ya, karena semua orang memang jeblos. Ya. Nah, 2021 mestinya itu adalah harus setidaknya sama dengan 2019. Ya, atau lebih bagus sedikit dari 2019. Ya, kalau misalnya saya rasa ini adalah semua apa yang kita lakukan 2020 ini banyak pindah sebenarnya ke 2021. Karena itu semuanya ngumpul, jarang ada cancellation, tapi banyak kan postpone. Baik. Oke. Nah, ya kita tetap harus silakan Pak, silakan. Ya, saya rasa tetap harus optimis dan berpikir bahwa 2021 memang tetap harus lebih bagus sih. Sebelum kita tutup, sekarang Pak, orang itu bertemu secara virtual. Bikin webinar 1.000, 2.000. Kayak kita sekarang, 50 kita ngumpulin orang misalnya. Tadi 60, sekarang 53 misalnya. Menurut Bapak, apakah ini akan menjadi sebuah tantangan baru nanti atau kerugian di bisnis MICE? Saya rasa sih ya sekarang saya banyak ngomong sama tamu ya, dengan namanya virtual conference kemudian ini bagaimanapun juga human touch itu harus ada ya. Kita sebagai kita masih lebih suka namanya tuh ngomong di depan kita tuh ada real manusianya yang bukan secara lihat di TV ya. Dan ini akan lebih human touch-nya lebih ada ya. Dan saya rasa sih selama ini kita memang kayaknya seperti dipaksakan untuk virtual. Tapi saya rasa ini pelan-pelan akan balik kembali karena saya lihat bahwa sebenarnya tren ini hanya karena tren yang memang mungkin keterbatasan kita. Ini akan menjadi efektif ketika meles untuk traveling, tapi bagaimanapun juga kita butuh ketemu untuk namanya ya untuk secara real world ya, bukan dengan namanya tuh virtual begini lagi. Baik. Oke. Nah, kira-kira Pak Alam, kata-kata penutup apa nih yang mau Bapak berikan kepada teman-teman yang sekarang masih ada 50-an orang? Saya melihat bahwa statistiknya kita ini banyak mahasiswa ya tadi ya. Iya. Saya cuman. Tapi ada beberapa. Iya tadi Pak, ada owner juga ini Pak. Oh ada owner. Iya ada owner. Ya, saya rasa sih tetap hotel ini tetap akan menjadi masa kedepannya itu tetap akan bagus ya. Yeah. Tetap harus namanya tuh optimis dengan kondisi ke depan. Ya, in the end, karena hotel ini ada social place, di mana orang ketemu, di mana orang berkumpul, orang makan, orang tinggal di sana. Saya rasa ini akan tetap menjadi sebuah tren dan hotel itu tidak menjadi virtual, gitu loh. Dan saya rasa bagi adik-adik ya mungkin yang masih sekolah atau nggak usah merasa pesimis dengan kondisi ke depan ya, tetap belajar, tetap menumbuhkan namanya tuh pengetahuan, belajar lebih banyak. Curiosity itu harus ada. Curious itu menjadi sesuatu yang modal kita untuk lebih tahu banyak ya. Dan saya juga nggak mengecilkan hati kepada
bahwa kita semua ini bisa ada di jenjang GM suatu hari, ya, asal ini kita persisten dan kita punya passion, ya. Jangan menjalani sebuah masuk ke dunia perhotelan atau kita punya bisnis hotel atau kita pengen kerjain project hotel, tapi kita sendiri tidak mempunyai nyawanya hotel itu. Ya kan, kayak hotel itu F&B ataupun restoran atau apapun. Ya kalau kita membuka hotel dan kita hanya membuka hanya karena kita nggak punya passion, saya rasa ini nggak akan sesukses dengan orang yang punya hati dan hatinya ditaruh di situ. Hati seperti apa? Hati seperti apa, Pak, yang harus dimiliki oleh seorang? Sense of belonging itu penting sekali. Yang sering saya walaupun kita bukan owner, kita hanya pekerja ataupun kita hanya bekerja untuk sebuah brand, tapi kalau memang sekarang ini kita punya sense of belonging, ya, saya rasa ini tempat ini menjadi tempat bermainnya kita, tempat tumbuhnya kita, tempat kita tuh benar-benar tuh kita anggap hotel ini ada rumah kita sendiri. Tamu yang datang adalah tamunya kita, dan segala sesuatu yang pengen mereka kerjakan itu menjadi satu udah kayak seperti family-nya kita. Ya, saya rasa perhotelan adalah dunia yang sangat menarik, yang dimana kita ini benar-benar berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan manusia, satu sama lain, kita sharing, saya bisa duduk sama tamu ngobrol, kayak teman, ya dia mau marah, silakan marah, nggak apa-apa, ya kan. Tapi Indian semuanya akan jadi teman. Ya, dan saya rasa itu, saya juga memang, tadi saya dengar katanya ada owner, serius, ya, saya nggak tahu, ya. Saya rasa ada, Pak, ada beberapa ini saya lihat. Ya. Saya rasa sih para owner saya banyak teman saya banyak yang punya hotel juga, ya, yang sering datang ke saya bahwa ini begini nih, operator begini. Saya bilang operator sebenarnya kadang-kadang ya dia punya kepentingan dan owner punya kepentingan. Jadi sebenarnya buat saya ini adalah operator sama dengan owner memang harus menjadi satu kesatuan yang supaya bisa tumbuh bareng. Ya kan, kalau operator sama owner berantem itu udah nggak akan bisa jalan. Ya kan, akhirnya yang kegencet tuh GM loh. Ya, jadi passion itu sangat penting dan sense of belonging itu sangat penting. Ya, di samping itu saya rasa memang kita mesti menganggap bahwa apapun yang kita kerjain adalah milik kita sendiri, itu yang memang sangat penting. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Alam atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih atas saya nggak tahu, bukan segudang lagi, seballroom inspirasi yang sudah Bapak berikan ke kita. Jadi ilmunya, ide-idenya begitu banyak yang Bapak berikan pada malam hari ini ke kita. Dan saya yakin teman-teman juga mendapatkan banyak insights baru pada malam hari ini. Sekali lagi, saya dari belajar dari mereka, mewakili teman-teman belajar dari mereka, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Pak Alamsyah. Semoga Pak Alamsyah juga terus sukses dan terus sabar menghadapi dan menyelesaikan badai COVID-19 ini. Karena sepertinya badainya ternyata reda jauh lebih cepat daripada yang kita khawatirkan sebelumnya. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah masih setia dan mendukung gerakan belajar dari mereka. Semoga teman-teman semua mendapatkan inspirasi, ide, dan ilmu yang baru pada malam hari ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, gerakan ini, teman-teman juga berlomba-lomba untuk berbagi inspirasi di lingkungan teman-teman bekerja, di lingkungan teman-teman sekolah. Kita lihat sekarang Pak Alam memberikan inspirasi tanpa dipotong-potong, tanpa difilter-filter, semua keluar demi membangun bangsa ini. Terima kasih Pak Alam, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di belajar dari mereka selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih.